Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah desa militer bisa bertahan menjadi yang terkuat selama puluhan tahun di dunia ninja yang sangat kejam? Konohagakure, desa daun tersembunyi, bukanlah sekedar tempat berkumpulnya para ninja. Desa ini dibangun di atas pondasi darah, keringat, dan kekuatan absolut dari keluarga-keluarga elit yang membentuknya. Di dunia Naruto, sebuah klan bukanlah sekedar nama belakang. Klan adalah warisan. Klan adalah kekuatan politik, dan yang terpenting, klan adalah senjata mematikan. Hari ini kita akan membongkar habis hierarki, klasifikasi, dan rahasia kelam dari semua klan utama yang ada di Konoha. Kita mulai dari puncak rantai makanan. Jauh sebelum ada sistem desa ninja, dunia berada dalam era negara perang, sebuah era neraka di mana anak-anak dikirim ke medan tempur. Di era gelap ini, muncul dua klan dewa yang akhirnya mengakhiri pertumpahan darah dan pertama kali mendirikan sistem desa ninja Konohagakure. Kita menyebut mereka sebagai para pendiri. Yang pertama adalah klan Senju. Jangan tertipu, mereka tidak memiliki Kekkei Genkai berupa mata visual yang mencolok, tetapi mereka adalah keturunan langsung dari Asura Otsutsuki. Mereka diwarisi daya hidup bagaikan monster, stamina yang tidak ada habisnya, dan kapasitas cakra yang luar biasa masif. Senju ditakuti di seluruh dunia dan dijuluki sebagai klan dengan 1000 keterampilan. Dari klan ini lahir para legenda. Yang pertama adalah Hashirama sang dewa shinobi yang membesarkan desa dengan elemen kayunya atau mokuton. Selanjutnya ada Tobirama hingga Tsunade sang legenda medis. Merekalah tulang punggung utama Konohagakure. Lalu di sisi koin yang berlawanan ada rival abadi mereka, klan Uchiha. Keturunan dari Indra Otsutsuki ini adalah perwujudan dari kekuatan tempur absolut. Jika Senju mengandalkan daya tahan, Uchiha adalah mimpi buruk karena mata kutukan mereka, Kekkei Genkai bernama Sharingan. Mata ini bukan hanya bisa membaca pergerakan musuh secara presisi, tetapi juga meniru jurus-jurus lawan seketika dan menciptakan genjutsu atau ilusi yang bisa menghancurkan mental musuh tanpa perlu bersentuhan fisik. Mereka begitu kuat dan dihormati sekaligus ditakuti, hingga akhirnya diberi tanggung jawab memegang kendali atas pasukan polisi militer Konoha. Namun kekuatan besar ini datang dengan kutukan kebencian. Tragedi demi tragedi akhirnya membawa klan dewa ini pada satu malam yang kelam, di mana seluruh klan hampir musnah akibat pembantaian oleh darah daging mereka sendiri. Setelah perdamaian mulai terbentuk, kekuatan politik Konoha pun dibagi. Muncullah apa yang disebut sebagai Yondai Kizoku atau 4 klan bangsawan. Mereka adalah pilar elit Konoha yang memegang pengaruh politik dan kekuatan militer terbesar di desa. Selain Uchiha yang masuk dalam daftar ini karena status pendiri mereka, ada 3 klan besar lainnya yang tidak kalah mematikan. Kita bahas klan Hyuga. Pasca runtuhnya klan Uchiha, Hyuga secara de facto diakui sebagai klan terkuat di Konoha. Mereka bangga, disiplin, dan memiliki hierarki keluarga yang sangat ketat. Bahkan bisa dibilang kejam demi menjaga kemurnian darah mereka. Kekuatan utama mereka terletak kepada mata putih Byakugan. Mata ini memberi mereka penglihatan 360 derajat dan kemampuan menembus benda padat. Tetapi yang membuat mereka mematikan adalah gaya bertarung Juken atau tinju suci. Alih-alih menghancurkan tulang musuh, pukulan Hyuga langsung menyerang organ dalam dan menutup titik aliran cakra dari lawannya. Sekali kalian terkena pukulan mereka, selesai sudah. Selanjutnya ada klan yang paling misterius dan sering diremehkan oleh musuh, yaitu klan Aburame. Berbeda dengan ninja lain yang mengandalkan elemen alam, klan Aburame menjadikan tubuh mereka sendiri sebagai senjata biologis. Sejak bayi, tubuh anggota klan ini dijadikan sarang bagi spesies serangga khusus pemakan cakra yang disebut sebagai Kikaichu. Terdengar sangat mengerikan.
Tetapi sebagai gantinya, serangga-serangga ini tunduk kepada perintah mereka. Abu Rame adalah mimpi buruk bagi musuh karena mereka bisa menyerang dari jarak jauh, bertahan, hingga melacak target secara senyap tanpa terdeteksi. Mereka adalah petarung berdarah dingin yang tidak pernah bertindak tanpa kalkulasi. Sementara pilar bangsawan terakhir adalah raksasa dari Konoha, klan Akimichi. Secara fisik, mereka adalah yang paling tangguh. Anggota klan ini memiliki jutsu rahasia yang melawan hukum alam. Mereka mampu mengubah asupan kalori dan timbunan lemak di tubuh mereka menjadi cakra dalam jumlah yang sangat masif. Dengan cakra ini, mereka menggunakan jurus Baika no Jutsu untuk memperbesar sebagian atau bahkan seluruh ukuran tubuh mereka hingga sebesar gunung. Di medan perang, satu anggota Akimichi setara dengan satu pasukan penghancur garis depan. Membahas Akimichi tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas dua klan lain yang terikat takdir dengan mereka. Di dunia ninja yang penuh dengan pengkhianatan, tiga klan ini memiliki ikatan persaudaraan turun-temurun. Bersama dengan klan Sarutobi yang menjadi saksi sumpah mereka, ketiga klan ini membentuk formasi tempur legendaris, Ino Shikacho. Jika klan Akimichi bertindak sebagai Cho atau kupu-kupu yang menjadi penyerang utama, maka dua lainnya adalah otak dan mata dari formasi ini. Mari kita bahas klan Nara. Dari luar, anggota klan ini terlihat seperti pemalas sejati yang selalu mengeluh. Tetapi di balik tatapan bosan mereka, tersimpan otak jenius dengan IQ di atas rata-rata. Mereka adalah ahli strategi terbaik yang dimiliki oleh Konoha. Senjata utama mereka adalah rahasia kuno memanipulasi bayangan. Mereka bisa mengubah bayangan menjadi benda padat untuk mengikat, mengendalikan pergerakan, atau bahkan mencekik musuh dari kejauhan. Lalu untuk melengkapi formasi ini ada klan Yamanaka. Mereka mungkin tidak memiliki daya hancur sebesar klan yang lain, namun klan Yamanaka adalah spesialis intelijen dan sensorik kelas atas. Mereka menguasai teknik perpindahan kesadaran, Shintensin no Jutsu. Anggota Yamanaka bisa meretas pikiran musuh, lalu mengambil alih tubuh lawannya, serta menginterogasi tahanan, hingga menjadi pusat komunikasi telepati jarak jauh untuk seluruh aliansi ninja saat perang besar terjadi. Tanpa klan Yamanaka, jaringan informasi Konoha akan buta dan tuli. Selain bangsawan dan pilar utama, roda pertahanan Konoha juga digerakkan oleh klan-klan spesialis. Mereka mungkin tidak memiliki Kekkei Genkai mutasi genetik, tetapi dedikasi dan teknik mereka diakui seluruh dunia. Pertama ada klan Sarutobi, klan yang menjunjung tinggi filosofi Will of Fire atau tekad api. Mereka sangat ahli memanipulasi berbagai elemen alam, terutama elemen api, dan sangat mematikan dalam pertarungan tangan kosong. Reputasi mereka sangat dihormati, hingga berhasil melahirkan Hokage ketiga bernama Hiruzen Sarutobi. Selanjutnya ada klan Inuzuka. Jika kalian mendengar lolongan di hutan Konoha, itu adalah mereka. Klan dengan insting hewan buas ini selalu bertarung bersama anjing ninja peliharaan mereka, atau Ninken, sebagai rekan sehidup semati. Kombinasi serangan fisik berkecepatan tinggi yang merobek musuh dan indera penciuman mereka membuat Inuzuka menjadi klan pelacak terhebat. Kita juga tidak boleh melupakan klan Hatake. Klan ini skalanya sangat kecil, namun jangan pernah meremehkan mereka. Hatake melahirkan para jenius langka yang namanya membuat musuh gemetar, seperti Sakumo Hatake sang taring putih dan Kakashi Hatake sang kopi ninja yang kelak menjadi Hokage ke-6. Dan tentu saja di balik cahaya terang Konoha ada bayangan yang sangat gelap, yaitu klan Shimura. Klan kuno yang bersama Sarutobi ikut membangun pondasi Konoha. Klan ini terkenal melahirkan tokoh paling kontroversial di sejarah desa, yaitu Danzo Shimura, pemimpin organisasi operasi gelap Root
yang rela melakukan tindakan sekeji apapun demi melindungi desa dari bayang-bayang. Terakhir, kita harus membicarakan sebuah klan pendatang, klan yang mewariskan nama pada tokoh utama kita, klan Uzumaki. Secara teknis, mereka bukanlah berasal dari Konoha, melainkan dari desa Uzushiyogakure atau desa pusaran air. Namun mereka memiliki hubungan darah jauh dengan klan Senju. Orang-orang Uzumaki ditakuti di seluruh dunia karena satu hal, yaitu ilmu segel atau fuinjutsu mereka yang sempurna, ditambah daya tahan tubuh dan jumlah cakra yang tidak masuk akal. Sayangnya, ketakutan dunia pada kemampuan segel mereka membuat desa Uzushiyogakure dihancurkan. Beberapa yang selamat dibawa ke Konoha untuk sebuah misi krusial, yaitu menjadi Jinchuriki atau wadah hidup bagi monster berekor 9 Kyuubi. Apa kalian tahu lambang spiral merah di bagian belakang rompi seragam ninja Konoha? Itu bukanlah sekedar desain, itu adalah lambang dari klan Uzumaki, ditempel di punggung setiap ninja Konoha sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas persahabatan abadi mereka.